balik lagi sama aku. Jadi hari ini aku akan ngebahas suatu hal yang penting lagi. Ya, aku tahu setiap di awal video aku selalu nyebutin bahwa yang aku akan bahas itu penting. Nah, tapi kalau menurut aku emang penting sih. Kalau nggak penting aku nggak akan bahas kan. Nah, tapi di video kali ini tuh lebih kukhususkan bagi para pemula atau yang baru atau akan masuk ke dunia skincare, atau bahkan buat kalian yang masih ragu-ragu untuk masuk ke dunia ini. Tapi bagi kalian yang udah istilahnya expert lah ya, udah lama di dunia ini, kalian tetap bisa menonton video ini. Siapa tahu akan menambah wawasan lagi, atau bahkan untuk memastikan apakah kalian ini udah benar apa belum gitu kan. So buat kalian yang baru masuk, welcome buat kalian. Nah, untuk kalian yang masih ragu-ragu, sebenarnya aku agak bingung sih, apa yang membuat kalian ini ragu untuk masuk ke dunia ini? Apa karena skincare itu ribet, atau kalian merasa belum ada masalah apapun, atau misalnya kalian sebenarnya pengen tapi malah bingung mau mulai dari mana, apa aja yang dibutuhkan, atau misalnya kalian punya alasan lain, kalian bisa share di kolom komentar di bawah, karena aku sebenarnya ingin tahu alasan kalian sebenarnya apa. Tapi ada dua hal yang ingin aku tekanin buat kalian yang masih ragu-ragu nih. Yang pertama, lebih baik mencegah daripada sudah terjadi. Jadi, jangan tunggu ada masalah dulu nih baru kalian mau pakai skincare. Karena skincare sendiri itu bukan hanya untuk memperbaiki aja, tapi juga untuk memperkuat dan menjaga kulit kita. Nah, yang kedua nih aku mau tekanin, yaitu skincare itu nggak ribet, bener dah, percaya sama aku. Karena hanya dengan 3 step aja nih, kalian tuh udah bisa melihat perubahan yang sangat besar banget. Kayak gitu. Nah, kita sebut aja 3 step ini dengan sebutan basic skincare aja lah ya. Nah, kenapa aku berani bilang bahwa dengan basic skincare udah cukup untuk pemula? Karena aku udah ngerasain langsung gitu kan, udah ngalamin ini dan melihat perubahannya seperti apa. Nah, nanti aku akan nge-spill foto aku nih deh kalau sebagai buktinya, kalau kalian gak percaya gitu kan. Sebenarnya aku agak ini sih, gak pernah buka lagi foto-foto lama aku karena kayak gitulah ya. Tapi demi kalian, demi membuktikannya, aku akan nge-spill foto aku sebelum mengenal skincare sama sekali, sama setelah aku pakai skincare dengan basic skincare aja ini. Gitu. Nah, jadi ini ya fotonya ya, foto yang ini ya, ini tuh aku belum pakai skincare sama sekali, belum nyentuh. Nah, sedangkan foto yang ini aku udah pakai skincare, dan ini baru lakuin yang 3 tahap ini aja, 3 step ini aja, udah jelas banget kan perubahannya hanya dengan 3 step, belum pakai macam-macam. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kita balik di awal video tadi, aku bilang mau bahas suatu hal yang penting banget. Nah, yang aku mau bahas itu, si basic skincare ini nih. Nah, jadi di video ini aku ngejelasin apa itu basic skincare, kenapa basic skincare itu penting, apa saja urutannya, apa saja yang dibutuhkan, dan sebagainya. Intinya, kita bahas secara tuntas tentang si basic skincare ini. Basic skincare ini merupakan tahapan yang pasti akan dilakukan oleh semua yang telah masuk ke dunia ini. Dan ini penting, kenapa? Karena ini merupakan dasar. Jadi gini, istilahnya kayak misalnya kalian ingin bangun rumah gitu kan. Nah, kita nggak bisa dong ngebangun langsung dindingnya, atapnya, jendelanya, dan lain-lain itu tanpa ngebuat fondasinya dulu. Dan tentu saja fondasinya harus kuat. Kalau fondasinya ya nggak kuat, ya percuma kita bangun dinding, ya sewaktu-waktu akan runtuh gitu kan. Sama halnya dengan di dunia skincare ini, kita harus memperkuat fondasinya. Nah, fondasinya ini apa sih? Basic skincare ini. Nah, setelah basic skincare kita ini udah baik, udah kokoh, barulah kita lanjut ngebangun dindingnya, yaitu misalnya toner, serum, essence, dan lain-lain seperti itu. Nah, basic skincare sendiri ini berfungsi untuk membuat skin barrier bekerja dengan optimal, sehingga dapat membantu menjauhkan dari masalah-masalah kulit, misalnya seperti jerawatan, beruntusan, kulit kusam, kulit kering, dan sebagainya. Jadi intinya saran bagi aku, bagi kalian yang baru masuk ke dunia ini, kalian gak perlu mikir jauh-jauh dulu, misalnya mau mikir serum apa ya yang bagus gitu kan, tapi malah ngelupain 3 step ini nih, yang nanti aku akan jelasin 3 stepnya ini apa aja. Nah, karena nih ada sedikit fakta bahwa percuma kalian udah pakai macam-macam mahal-mahal gitu kan, tapi kalau ngelupain 3 step ini, itu kebanyakan ya malah fail. Kalian gak mau kan udah beli skincare macam-macam, mahal-mahal, ngeluarin banyak uang, tapi malah bukannya memperbaiki kulit kalian, tapi malah munculin masalah baru. Pasti dong gak mau. Jadi intinya,
kalian harus konsisten dengan basic skincare, perkuat basic skincare-nya, baru lanjut. Karena gak sedikit ya masalah kulit itu hanya diselesaikan itu hanya dengan si basic skincare ini, seperti itu. Jadi memang basic skincare sepenting dan seberpengaruhnya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi basic skincare ini tadi ada 3 tahap. Nah, yang pertama yaitu ada cleansing, yang kedua ada moisturizing, dan yang ketiga ada protection. Protection ini menggunakan sunscreen. Nah, aku akan ngejelasin satu persatu aja deh. Yang pertama yaitu ada cleansing. Nah, cleansing ini yaitu tahapan ngebersihin wajah. Nah, kenapa kita harus ngebersihin wajah? Karena sebelum memulai skincare yang selanjutnya atau sebelum nge-apply macam-macam, kita harus mastiin wajah kita harus benar-benar bersih. Sehingga ingredient pada tahapan selanjutnya itu dapat menyerap dan bekerja secara optimal. Nah, untuk cleansing sendiri ada 2 metode nih. Yang pertama one step cleanser, yaitu hanya menggunakan water based cleanser. Biasanya itu menggunakan facial wash. Nah, yang ini tuh biasanya dilakukan di skincare rutin kita di pagi hari. Nah, yang metode kedua yaitu double cleansing, yaitu menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu oil based cleanser, biasanya menggunakan micellar water atau enggak milk cleanser atau enggak cleansing balm. Nah, yang kedua baru menggunakan water based cleanser, yaitu menggunakan facial wash tadi. Nah, ini biasanya dilakukan pada skincare rutin kita di malam hari. Kenapa hanya dilakukan di malam hari? Karena setelah aktivitas kita seharian, kemudian juga kita menggunakan make up, itu tuh udah pasti numpuk banget dan gak cukup hanya menggunakan satu tahapan cleansing aja. Nah, kalau misalnya buat kalian yang masih remaja atau di bawah 14 tahun mungkin yang belum menggunakan make upan, itu kalian mungkin bisa menggunakan one step aja yang facial wash tadi itu, kayak gitu. Nah, setelah kita ngebahas cleansing ini dan metodenya, kita akan ngebahas gimana cara memilih cleanser yang baik. Nah, yang pertama yaitu kalian tuh baiknya memilih yang after apply-nya tuh nggak bikin wajah kalian kayak ketarik atau membuat wajah kalian akan kering banget gitu kan. Nah, yang kedua, buat kalian yang mempunyai tipe kulit yang kering banget, baiknya gunakan cleanser yang low pH sehingga terhindar dari iritasi dan membuat wajah kalian akan semakin kering. Dan satu lagi, dan ini wajib banget, kalau bisa kalian gunakan cleanser yang gentle. Selanjutnya step 2 yaitu moisturizing, melembabkan wajah. Nah, kenapa kita harus menggunakan pelembab setelah mencuci wajah? Karena biasanya kulit kita itu akan cenderung menjadi kering setelah mencuci wajah. Oleh karena itu, kita membutuhkan pelembab dong untuk mengembalikan kelembapan kulit kita dan mengunci kelembapannya. Step 3 yaitu step terakhir dari basic skincare, yaitu protection dengan menggunakan sunscreen. Nah, tahapan ini hanya dilakukan pada saat skincare rutin kita di pagi hari. Nah, sunscreen ini sendiri itu berfungsi untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari atau sinar UV, dan ini harus di-apply 2 jam sekali. Nah, aku mau garis bawahi dikit nih bahwa sunscreen ini tetap harus digunakan walaupun kita beraktivitas di dalam ruangan ataupun ketika cuacanya mendung. Nah, kenapa? Karena walaupun tidak terpapar secara langsung, sinar UV ini bakal tetap bisa masuk, bisa melalui pintu, jendela, ataupun kaca. Jadi, bagi kalian yang lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan, aku saranin kalian menggunakan sunscreen-nya minimal menggunakan yang SPF 30. Sedangkan bagi kalian yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, kalian harus menggunakan sunscreen yang SPF-nya di atas 30, seperti itu. Dan aku ada sedikit fun fact nih ya. Ada ya beberapa orang yang kadang merasa bingung nih, kok wajah aku tetap kusam ya walaupun aku udah rajin skincare nih. Setelah kita cari tahu sesama nih, ternyata dia itu kadang melupakan step menggunakan sunscreen. Nah, kadang juga alasannya katanya lupa atau enggak karena ya aku kan berada di dalam ruangan gitu kan, buat apa pakai sunscreen, nggak ada sinar matahari yang masuk kayak gitu. Jadi sunscreen ini sendiri itu tuh bisa membantu untuk mengoptimalkan skincare kita yang kita gunakan di malam hari, seperti itu. Dan sunscreen ini sendiri ini tuh dapat berfungsi untuk menghambat penuaan dini, kemudian meratakan warna kulit, mengatasi masalah jerawat, dan yang paling penting menghindarkan kita dari kanker kulit.
Oke, jadi gitu aja seputar basic skincare. Tapi sebelum aku nutup video ini, aku bakal nge-review ulang tahap-tahap dari si basic skincare ini. Nah, untuk skincare rutin di pagi hari, tahapan yang pertama yaitu cleansing dengan menggunakan one step cleanser tadi, yaitu menggunakan facial wash. Nah, yang kedua yaitu kemudian menggunakan moisturizing atau pelembab. Nah, yang ketiga menggunakan sunscreen. Nah, untuk yang skincare rutin di malam hari, tahapan pertama yaitu cleansing dengan menggunakan double cleansing tadi. Yang tahap pertama itu menggunakan oil based cleanser, dan yang kedua itu dengan menggunakan water based cleanser. Nah, baru step kedua menggunakan pelembab untuk melembabkan kulit kita setelah mencuci wajah. Nah, segitu aja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Dan oh iya, buat kalian yang masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah aja ya. Thanks for watching and bye bye.